khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanjul ngatia ma anta illa kanjul ngatia ya barafadli wa tajangatli ya barafadli wa tajangatli Juli biwasli qoblal mania Juli biwasli qoblal mania Hamza unadi ya khaira hadi Hamza unadi ya khaira hadi Ya fi ibadi ya nura al-niyam Ya fi ibadi ya nura al-niyam Salatu Rabbi ngalaika hibbi Salatu Rabbi ngalaika hibbi Madama qalbi bidhikri hayya Madama qalbi bidhikri hayya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemegang hati-hati kita, pemegang nyawa kita, yang meringankan langkah kaki kita, yang menghidupkan setelah tadi malam kita sejenak dimatikan. Fabi ayyi ala irobikuma tukajiba. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga dimanapun berada, kembali bertemu bersama saya Fitri Ningsi Amalo dalam acara Siar dan Sair di televisi kebanggaan kita bersama TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Baik, hari ini kita telah kedatangan pemateri yaitu Dr. Umar Sulaiman. Assalamualaikum Bapak. Mudah-mudahan ketularan dokter ya, amin. Amin. Dan juga adik-adik remaja masjid dari Al-Haramain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu karakteristik remaja muslim di era milenial, prospek dan juga tantangannya. Ya, sebelum kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Umar Sulaiman, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna
libumi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu al-fam minal ladzina kafaru al-fam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan juga yang mendengarkan menambah keimanan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita pada hari ini yaitu karakteristik remaja muslim di era milenial, prospek dan juga tantangannya. Nah, menarik sekali nih ya. Bapak dokter nih ngebahas tentang karakteristik anak-anak zaman sekarang. Sebenarnya pandangan ataupun menurut konvensional itu seperti apa sebelum kita akan membahas secara islaminya. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk tentang ciri-ciri remaja milenial, saya lebih awal mengungkapkan secara konseptual apa itu remaja. Iya. Elizabeth B. Hurlock dalam bukunya Psikologi Perkembangan, beliau menjelaskan bahwa yang disebut remaja itu adalah satu kelompok manusia yang mengalami transisi dari masa anak-anak menuju ke masa remaja. Ada hal yang bisa kita tandai dari sisi usia, dia di sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Itu yang disebut dengan kriteria remaja. Sehingga agak menarik memang kalau berbicara tentang remaja, problemnya cukup banyak. Iya. Cukup krusial dari sisi pergaulan, dari sisi sikap, dari sisi tindak dan perilaku. Dan itu banyak orang mengkhawatirkan kalau remaja ini tidak diarahkan pada hal-hal yang benar, bisa mendatangkan sesuatu yang sangat fatal. Dia menjadi kelompok manusia yang memiliki tingkat kerentanan yang luar biasa, kalau tidak diinisiasi oleh proses pendidikan yang maksimal. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang kriteria remaja yang masuk dalam kriteria milenial, ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, terjadinya pergeseran paradigma, kecenderungan pola hidup para remaja yang cenderung yang dulunya cenderung suka membaca, suka menelaah hal-hal yang bermanfaat. Hari ini seiring dengan perkembangan kemajuan globalisasi, mereka mengalami pergeseran dengan lebih cenderung bagaimana mengakses smartphone. Senantiasa menjadikan teknologi itu sebagai objek permainan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga cenderung memiliki akun sosial. Rata-rata hampir kita bisa identifikasi. Hampir seluruh remaja kalau tidak dianggap tidak milenial kalau tidak memiliki akun sosial. Malahan yang menarik, hampir setiap remaja itu memiliki akun sosialnya lebih dari satu. 3 ya minimal. Dan ya. Itu yang agak fatal kalau tidak diantisipasi, karena akun sosial ini tingkat implikasi negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya. Hal ini juga sangat kita maklumi terkait dengan pola pergeseran mentalitas anak-anak ke arah remaja. Makanya perubahan mindset berpikir dan bertindak itu memang menjadi hal yang lumrah, sehingga akun-akun sosial itu menjadi ciri khas bagaimana para remaja itu memilikinya. Yang ketiga adalah mereka juga mengalami pergeseran yang dulu misalnya yang menjadikan subjek objek pembelajaran itu adalah televisi. Hari ini adalah HP atau handphone itu menjadi teman abadi mereka.
Maka sering saya bilang di mahasiswa saya, kalau ada panggilan telepon masuk dan panggilan hajan, mereka lebih cenderung lebih dahulu menerima panggilan telepon masuk ketimbang panggilan hajan. Iya. Inilah pergeseran paradigma. Sehingga bagi saya bahwa kalau ini tidak diantisipasi, ini menjadi bumerang, menjadi bom waktu yang bisa menggerus pola kehidupan masyarakat, pola kehidupan remaja yang cenderung mengalami pergeseran orientasi. Dan ini menjadi tugas berat yang harus diemban oleh lembaga pendidikan. Yang paling penting adalah peran orang tua dalam mengcover dan memberikan edukasi. Jangan sampai remaja ini cenderung melakukan apa yang disebut dengan terlibat dengan hal-hal yang bisa merusak masa depan mereka. Iya, baik Ustadz. Nah tadi kan Bapak Dokter sudah menyampaikan bahwa secara karakteristik zaman now itu seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya kita mau mengikuti Muslim yang secara Muslim itu sebenarnya yang baiknya seperti apa, Pak? Ya, ada satu ayat dalam Al-Quran khususnya di surat 4 ayat 9 yang berbunyi walyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah engkau merasa takut ketika meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah. Para ulama tafsir menjelaskan kata lemah ini ada 3 varian. Yang pertama lemah iman, yang kedua lemah ilmu, dan yang ketiga lemah moral. Kalau lemah iman ini agak fatal. Iya. Makanya Luqmanul Hakim ketika dalam prosesi pendidikan, ketika materi-materi konten-konten pendidikan yang dia berikan kepada anak didiknya, yang paling pertama adalah jangan sekali-sekali mensyarikatkan Tuhan. Apa artinya bahwa kemapanan iman ini, kemapanan teologi ini menjadi fondasi utama bagaimana membekali anak remaja ketika dia masuk di dunia luar, interaksi yang mereka lakukan tidak menggerus pernata keyakinan yang mereka anut. Karena ini tidak diantisipasi, maka banyak sekali terobosan, banyak sekali perilaku mereka yang cenderung bisa merusak citra mereka sebagai seorang pribadi muslim yang sejati. Yang kedua adalah krisis moral, yang kedua adalah mereka ketiadaan ilmu. Pada ilmu itu penting. Man salaka tariqan yaltamisu ilman fihi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hari ini kecenderungan anak remaja kita untuk belajar ilmu itu kecil kemungkinannya. Mungkin dia karena terjadi bergeser gitu, tadi. Iya. Dulu itu mereka senantiasa menjadikan buku itu sebagai sumber belajar. Makanya orang Arab mengatakan bahwa khairuz jalisi fi zamani kitabun. Sebaik-baik duduk di sepanjang waktu adalah bagaimana menggumuli, bagaimana menelaah buku itu sebagai sumber informasi. Hari ini terjadi pergeseran. Ponsel menjadi teman mereka, mulai instan gaya hidup mereka, sehingga ilmu yang cukup jenius yang kita harapkan dari pemikiran mereka itu juga jauh dari harapan. Yang ketiga adalah ini yang fatal, ketiadaan iman, ketiadaan ilmu akan berimplikasi pada ketiadaan moral. Makanya Sayuki Baik itu dia menyatakan inna fi yadis subani amral ummati wa fi aqdami hayataha. Sesungguhnya remaja itu adalah tulang punggung umat atau bangsa atau negara. Maju mundurnya sebuah bangsa sangat ditentukan seberapa jauh mentalitas, kompetensi, kualifikasi yang dimiliki seorang remaja. Karena mereka yang akan mengambil alih pucuk kepemimpinan di masa datang. Maka menjadi bagus subhanil yaumi rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Itu menjadi menarik kalau pemuda itu atau remaja itu harus mampu memiliki kompetensi, yakni memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan ilmu, dan memiliki kekuatan moral. Dan hari ini menurut data yang saya dapat, di data KPI Kota Kupang 2018, bahwa remaja yang terlibat dalam tindakan amoral itu 1.404. 1.404, untuk Kota Kupang 660 orang. Banyak sekali. Mengapa ini terjadi? Karena longgarnya pertahanan iman mereka, karena minimnya ilmu mereka, dan minimnya mereka punya karakter yang baik yang telah dididik dan dibina oleh lingkungan rumah tangga maupun lingkungan sekolah. Nah ini Bapak Dokter, hitungannya kan di sini juga berarti kan bukan hanya mereka, hitungannya kan kesalahan mereka sendiri. Apakah ini bagian juga kesalahan pola asuh atau memang kesalahan gaulnya? Begitu. Kalau di surat At-Tahrim itu ayat 6 itu, ku anfusakum wa ahlikum nara, maka jagalah keluargamu itu dari ancaman api neraka.
Saya setuju dengan Dian Indra Kusuma dalam bukunya Pengantar Pendidikan. Dia bilang begini, waktu yang tersedia itu 24 jam. Waktu yang ada pada sekolah itu 7 jam. 7 jam. Otomatis 17 jam itu ada di rumah tangga. Ternyata peran yang dimainkan orang tua di rumah tangga dengan alokasi waktu 17 jam itu mereka tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Maka menjadi logis peran ini diambil alih oleh peran sekolah. Makanya menurut Dian Indra Kusuma dia menyatakan mengapa peran pendidikan diambil alih oleh sekolah, karena rata-rata orang tua itu tidak memiliki metodologi yang tuntas, tidak memiliki metodologi pendidikan yang komprehensif. Mereka mengajar, mendidik itu secara manual, tidak memiliki kiat dan strategi yang bagus bagaimana mengarahkan anak itu menuju kepada kematangan kepribadian. Karena bagi saya bahwa secara filosofis mengutip teori filsafat pendidikan bahwa tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang bebal, semuanya pintar. Yang dikenal dengan istilah homo educandum. Makhluk yang terlahir itu memiliki potensi, dan potensi itu bisa berkembang kalau diinisiasi dari rumah tangga. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ada potensi pendengaran, ada potensi penglihatan, ada potensi hati. Ternyata 3 potensi itu tidak berjalan secara maksimal karena minimnya tanggung jawab orang tua di rumah tangga dan minimnya perhatian orang tua bagaimana mengarahkan anak itu untuk menemukan fitrah kejadian. Masya Allah, adem ya dengernya ya. Ya luar biasa nih ya, hari ini pokoknya wawasan keilmuan kita bertambah nih ya, termasuk saya juga nih ibu muda nih. Nah ini Pak, yang tadi saya hitungannya kan tadi bila kita kaitkan karakteristik, memang setiap zamannya kan berubah zaman itu, dan setiap zaman juga punya tantangan tersendiri. Kita nggak bisa menafik bahwa mau tidak mau kita harus memang milenial, dan juga bukan hanya remaja, malahan katanya orang tua yang zaman dulu belum memasuki masa fase sekarang yaitu teknologi, akhirnya juga kecanduan sama teknologi. Akhirnya asik masing-masing dipojokkan begitu. Bagaimana? Ya, Ibnul Khaldun itu salah seorang sosiolog muslim, itu dia bilang begini, perubahan itu kehendak sejarah. Bagi barang siapa yang tidak mau berubah, dia akan tergilas oleh sejarah. Apa artinya? Bahwa memang orang tua hidup di zamannya dan anak-anak hidup di zaman ini. Makanya menarik itu ada ungkapan dari para ahli sosiolog, diantaranya Dr. Abdul Qadir Azizi itu dalam bukunya Melawan Globalisasi, bahwa dia menyatakan bahwa ada 3 indikasi perubahan besar yang sering hadir dalam kehidupan remaja adalah ternyata globalisasi itu membawa perubahan pada sisi makanan. Yang kedua pada sisi pakaian. Yang ketiga adalah pada sisi nilai. 3 hal ini menjadi ancaman. Bahwa hari ini orang senantiasa makan makanan yang sifatnya instan, yang terkadang tingkat kehalalannya itu belum pernah terverifikasi secara bagus. Apakah dia itu halal? Apakah dia itu toibah? Kalau dia halal, include dalamnya toibah. Tapi dia toibah belum tentu halal. Makanya hari ini terjadi pergeseran. Banyak sekali makanan-makanan yang siap saji, yang instan, yang sesungguhnya tingkat kehalalan dan ketoyiban itu belum terjamin secara bagus. Yang kedua adalah cara berpakaian hari ini. Kalau hari ini yang sering kita dengar bahwa tidak tren kalau tidak memakai pakaian yang lebih mencerminkan gaya gaul misalnya. Makanya kita lihat ada orang yang pakai pakaian di depannya penuh, utuh, tapi di belakangnya tertulis love. Apa artinya? Itu tren sebenarnya. Nah, tren ini yang harus antisipasi. Kalau tidak, itu akan merusak citra dan potret remaja muslim yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah nilai. Dan ini yang berbahaya. Makanya orang barat bilang begini, kalau mau merusak moral umat Islam, mau merusak akhlak umat Islam, jangan melakukan perlawanan head to head, tidak boleh. Kalau kita melakukan perlawanan head to head, prinsip umat Islam adalah iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau semangat ini dipakai, maka kita akan mengalami kekalahan. Maka tularilah, rasukilah, pengaruhilah mereka dengan cara menggunakan prospek, bagaimana cara menggunakan faktor nilai itu untuk merusak mindset mereka. Hari ini kita lihat Smackdown, hari ini penampilan film-film di RCTI, di SCTV, di Indosiar. Hari ini ternyata memang mengeksploitasi harga diri perempuan, harga diri remaja. Hari ini etika moral yang menjadi mindset utama bagaimana mengawal moralitas ini mengalami penyusunan.
penyusutan. Ya. Itu yang menjadi masalah. Makanya kalau ini tidak diantisipasi, memang setiap orang punya zaman, setiap orang punya masa masing-masing. Tetapi setiap punya masa dan punya zaman masing-masing itu kita harus memberikan warna tersendiri agar masa itu tidak boleh mengkooptasi kebebasan dan kemerdekaan hak remaja. Iya. Baik nih Pak Dokter, kita lanjuti. Berarti ini masuk berkaitan dengan tantangan. Nah, tantangan remaja zaman now ya bahasanya tuh begitu. Sebenarnya yang paling menggerogoti mereka itu apa? Apakah 3F tadi, fun, food, fashion, dan lain atau gimana? Tidak bisa kita hindari dari situ, itu pakaian, makanan, dan hiburan tadi. Itu hal yang tidak bisa kita hindari, karena memang itulah yang sering terjadi dan kita alami. Dan itu yang paling fenomenal. Tidak ada fenomena yang bisa merusak dan bisa mempengaruhi pola pikir remaja. Tetapi hari ini yang menjadi fenomena adalah keterlibatan para remaja di tindakan amoral. Misalnya, kalau kita lihat misalnya kalau di beberapa tahun yang lalu kita dengar namanya arisan seks yang dilakukan oleh kelompok anak sekolah, kelompok mahasiswa. Dan hari ini kita lihat banyak anak muda juga terlibat sebagai kurir narkoba. Banyak orang yang menjadi objek pengedaran ganja. Banyak orang yang juga terlibat dengan tindakan minuman-minuman keras. Dan yang paling rawan adalah ternyata para remaja itu juga menginisiasi sebagai objek yang melakukan tindakan kekerasan. Begal hari ini, tindakan begal hari ini, rata-rata kalau kita mau teliti, itu banyak dilakukan oleh kelompok anak-anak sekolah. Dan itu sangat fatal. Dan bagi saya inilah kegagalan peran normatif yang dimainkan pendidikan, bagaimana mengedukasi anak itu untuk bagaimana menghadapi masa depan itu lebih bagus. Nah, ini kan kita berbicara masih dengan tantangan, belum dengan bagaimana solusi Pak Dokter. Nah, tantangan-tantangan ini yang telah dilewati oleh beberapa anak-anak, terkadang kan miris, kayak contoh Kota Kupang kan dulu angka indeks yang tadi Bapak Dokter sampaikan masih sedikit. Nah, sekarang juga udah mulai ini. Apakah ini karena memang perkembangan media itu yang akhirnya mereka mengakses atau seperti apa? Media itu menjadi faktor yang sangat penting yang merusak kepribadian remaja, dan suka atau tidak suka media itu harus masuk dalam kehidupan remaja. Karena saya ingin mengulangi tadi ungkapan Ibnu Khaldun tadi, perubahan itu kehendak sejarah. Bagi barang siapa yang tidak mau berubah, maka dia akan tergilas oleh sejarah. Artinya siklus ini senantiasa mengitari mereka. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengarahkan itu. Boleh Anda menonton informasi di televisi, boleh Anda mengakses media online misalnya, tetapi ada hal yang harus diperhatikan, ada faktor etikanya. Makanya orang tua itu jangan begitu bebas juga memberikan kebebasan kepada anak untuk bagaimana menguasai dan memakai handphone atau smartphone itu yang begitu bebas, yang tanpa ada kendali. Nah, memang agak susah memang hari ini, memang karena rata-rata orang tua juga bukan karena kesibukan mereka saja, tapi mereka juga terlibat di dunia online. Tadi saya bilang bahwa bukan hanya anak-anak yang kecanduan dengan handphone, dengan punya akun sosial cuma satu, ternyata juga orang tua juga sama gitu. Jadi pas kemarin kenapa handphone? Tiba-tiba orang tua kecanduan, jadi mama kemarin togor beta, hitungan kabura maktan indallahi an taqulu nama la taf'alun. Janganlah engkau menyampaikan tidak kamu kerjakan. Jadi bapak kasta beta, bapak juga ada main HP. Nah, itu jadi komplit ya. Dialektika ini memang tidak bisa kita nafikan, dan memang itu juga ya bagi saya ada orang tua milenial juga. Orang tua milenial itu mereka juga tidak mau ketinggalan zaman. Bagaimana bisa berkompetisi dengan anaknya. Dia bilang ini sudah zamannya zaman now, jadi seharusnya kita juga tidak boleh ketinggalan zaman. Jadi kalau kita lihat di berita-berita di YouTube dan lain sebagainya, banyak orang tua memang lebih intensif menggunakan media online ketimbang anak remaja. Ini bisa jadi topik penelitian ini topik penelitian yang menarik ya. Jadi selanjutnya lanjutkan. Jadi makanya karena fenomena semacam ini, banyak tokoh-tokoh yang menjadi pemikir muslim itu mengkhawatirkan. Misalnya Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr dia bilang begini, kemajuan modern itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi keniscayaan itu tidak harus membuat kita terjebak dan terlena. Makanya menurut Syed Hussein Nasr, manusia sekarang ini telah berada di pinggiran eksistensinya dan bergerak jauh menjauh titik pusatnya. Apa titik pusatnya? Dalam bahasanya Mircea Eliade, titik pusat itu adalah Tuhan.
Atau kalau kita mengutip bahasanya Cak Nur, titik pusat itu Duma di Sangkan Parang. Tuhan itu menjadi sumber nilai. Makanya karena pergeseran inilah yang menjadi penyebab diantaranya Mulyadi Kartanegara, salah seorang tokoh yang sangat terkenal di kalangan umat Islam Indonesia. Beliau ada ahli filsafat dan tasawuf, dia menyatakan bahwa pergeseran ini menyebabkan manusia banyak mengalami disorientasi. Orientasinya bukan kepada orientasi yang sifatnya ilahiyah, tapi orientasinya sifatnya hedonis, materialistis. Dan ini sejalan dengan Louis Lehay yang menyatakan bahwa ketika kemajuan globalisasi ini tidak diantisipasi secara bagus, maka akan mendatangkan apa yang disebut dengan kegersangan psikologis. Kegersangan. Jadi batin manusia itu akan mengalami kegersangan psikologis. Dan ini menjadi fakta faktual yang tidak bisa kita hindari. Dan kalau tidak diantisipasi, maka apa yang dilakukan oleh Dana Johar dan Ian Marshall, bahwa era modern itulah era kemurungan, zaman kecemasan. Kemurungan dan kecemasan itulah yang senantiasa seharusnya menjadi starting point bagi orang tua untuk mengantisipasi jangan sampai anak mereka menjadi korban atau objek eksploitasi dari perubahan yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke solusi berarti. Solusi baik itu karena memang kita tidak bisa menitik beratkan bahwa pendidikan itu kita harus hanya ini udah bayar mahal jadi ke sekolah aja, tapi juga peran orang tua di rumah, apalagi tadi bahwa bukan hanya remaja yang milenial, tetapi orang tua juga milenial. Nah, ini solusi untuk permasalahan-permasalahan tadi itu bagaimana Pak Dokter? Yang pertama itu adalah kita aktifkan peran pendidikan agama. Yang paling utama. Karena peran paling penting, karena hari ini agama itu terkadang juga mengalami apa yang disebut dengan penyingkiran peran-peran normatifnya. Saya teringat dengan teorinya positivismenya Agus Comte, bahwa dari 3 nalar positivisme itu paling terasih itu adalah positivisme. Positivisme itu meniscayakan bahwa kalau Anda lapar butuh uang, kalau Anda mau ke Surabaya butuh tiket pesawat, Anda mau ke kampus butuh kendaraan. Maka kendaraan, uang, dan pesawat itu adalah yang menggeser posisi Tuhan. Artinya bahwa peran normatif Tuhan itu mengalami penyingkiran. Karena pola, style, dan mindset manusia sedang mengalami perubahan. Makanya peran pendidikan agama itu menjadi penting. Saya setuju di sekolah MTS Negeri Kupang ini, satu program yang sering dilakukan oleh kepala sekolah adalah setiap anak sehabis sholat subuh wajib baca Quran. Masya Allah. Habis itu nanti Anda menyetor hafalan Quran ke guru-guru yang menanganinya. Dan setiap anak kalau mau tamat sekolah harus menghafalkan juz terakhir dari Al-Quran. Kalau tidak menyetor itu luar biasa. Ijazahnya ini tidak akan diberikan sebelum mereka menuntaskan hafalan itu. Artinya apa? Bahwa peran sekolah itu menjadi penting. Hari ini memang terjadi secara konvensional, peran pendidikan rumah tangga mengalami pergeseran karena mereka kekurangan metodologi, maka sekolah harus mengambil peran. Dan peran-peran itu yang diperlihatkan hari ini, banyak sekolah-sekolah yang unggul dari sisi imtaknya, dari sisi iman dan takwanya, dan itu yang harus kita utamakan. Kalau tidak, kita tidak berharap bahwa di masa depan itu akan muncul generasi muslim yang bisa menyuarakan tentang ketinggian dan keagungan Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Baik, yang Dokter, kedua adalah kita pending sebentar, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Ya, baik, mohon maaf. Baik, baik pemirsa dimanapun berada, tetap bersama kami di acara Siar dan Sair. Kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Manchester United Football Club merupakan klub sepak bola profesional dari Inggris berlokasi di Old Trafford, Greater Manchester, Inggris. Manchester United berdiri tahun 1878 dan memiliki julukan The Red Devils. Manchester United, klub Inggris pertama yang memenangkan Club World Cup pada tahun 2008. Di bawah asuhan pelatih Ole Gunnar Solskjaer sejak tahun 2018 dengan anak asuh Marcus Rashford yang diprediksi akan mencetak gol terbanyak di musim ini. Southampton Football Club sebelumnya bernama St. Mary's Young Men Association didirikan tahun 1898.
Klub yang diberi julukan The Saints oleh gereja setempat pada tahun 1885 dikenal sebagai Akademi Sepak Bola Liverpool. Bermarkas di Stadion St. Mary's, saat ini Southampton berada di bawah asuhan pelatih Ralph Hasenhüttl. Pierre-Emile Horsburgh akan menjadi pemain kunci untuk meraih kemenangan bagi Southampton. Wolverhampton Wanderers Football Club bermarkas di Wolverhampton, Britania Raya. Didirikan tahun 1877 dengan nama St. Luke's. Akhir tahun 1800-an, tim ini menjadi pionir sepak bola Inggris. Sejak tahun 2017, Nuno Espirito Santo menjadi pelatih klub Wolverhampton dengan anak asuh Ruben Neves, gelandang energi. Perhelatan akbar Liga Utama Inggris. Pesta termegah sejagat raya. Dua 20 klub sepak bola papan atas Britania Raya. Pentas kehebatan pesepak bola kelas dunia. Memperebutkan gelar juara antar klub terelit. Official broadcaster of Premier League. Baik, terima kasih sahabat surga dimanapun berada, masih setia dalam acara Siar dan Sair. Dan untuk yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa materi kita pada hari ini yaitu karakteristik remaja muslim di era milenial, prospek dan juga tantangannya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik tadi, kita akan mendengarkan puisi yang akan disampaikan oleh remaja Masjid Al-Haramain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denny Januar Ali dalam karyanya Cinta Tuhan Semata. Dengan pena ditulis namanya di kertas, belum lengkap tertulis, lalat ngerubung tulisan itu. Dengan kapur ditulis namanya di batu, belum lengkap tertulis, lalat kembali mengerubung tulisan itu. Dengan ranting ditulis namanya di pasir, belum lengkap tertulis, lalat juga mengerubung tulisan itu. Darwin diam terpaku. Apa yang salah dengan namaku? Apa yang salah dengan aku? Seolah berbau busuk, lalat selalu mengerubung. Darwin merenungi hidupnya. Begitu banyak harta yang ia dermakan. Begitu banyak pikiran yang ia sumbangkan. Begitu banyak keringat yang ia korbankan. Mengapa kebaikanku tetap berbau busuk? Ia datangi seorang guru suci, bertanya apa yang terjadi. Sang guru hanya menjawab, contohlah Robiah Adawiyah. Bulan berikutnya ditanyakannya kembali,
Jawabannya sama. Renungkanlah Robiah Adawiyah. Penasaran? Minggu depan ditanyakan kembali. Sama responnya. Bacalah Robiah Adawiyah. Darwin bukan penyuka sastra, bukan pula pencari agama. Namun tetap dicarinya Robiah Adawiyah di aneka situs berita. Ditemukannya potongan puisi mahakarya Robiah Adawiyah. Berulang-ulang dibacanya. Ya Tuhanku, jika aku menyembahmu karena inginkan syurga, tutuplah pintu surga bagiku. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Namun jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, janganlah kau tolak cintaku. Ini telaga berbentuk apa? Namun, apa hubungan denganku dan lalat yang hinggap di namaku? Berhari-hari renungkannya puisi itu. Ia hubungkan dengan bau busuk namanya. Ia hubungkan dengan kebaikannya. Aha, sinar menyala kepala. Ia tahu mengapa. Kebaikan yang ia lakukan selama ini bukan karena cinta, tapi pamer diri semata. Kebaikan yang ia sebar selama ini bukan karena kasih, tapi sebuah pertunjukan. Kebaikan yang ia ekspresikan selama ini bukan karena Allah, tapi sogokan agar masuk surga. Ia tuliskan lagi namanya di atas kertas. Lalat masih mengerubung. Ia tuliskan nama Adawiyah. Harum bunga menyebar di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah dulu dong ya. Masya Allah ya. Bahasa zaman now cucok guys. Ya. Kalau makanan Padang rancak bana ya. Baik ya, terima kasih ya. Sampai terharu biru gitu. Jadi ini nyambung dengan materi kita nih, yaitu tadi bahwa titik landasan yang paling pertama adalah agama. Tadi isi puisi secara garis besar menyampaikan bahwa ketika aku menyembahmu karena surgamu, jangan masukkan aku kepada surgamu. Tapi bila aku takut dengan nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Tapi karena aku menyembahmu karena cintamu, maka janganlah tolak cintaku. Ya, Masya Allah. Dan ini sesuai gitu ya. Ngomong cinta langsung mereka nyebar-nyebar. Iya. Gitu. Nah ini gimana ya melanjutkan tadi Pak Dokter? Jadi selain peran pendidikan agama yang diaktifkan, yang kedua adalah kita mencoba mengeliminasi pengaruh lingkungan di sekitar. Mengeliminasi yang pengaruh negatif di lingkungan anak. Memang hari ini kita lihat bahwa faktor lingkungan itu sangat menentukan. Makanya kalau lingkungan itu dalam keadaan buruk, maka sebaik manapun anak remaja itu pasti akan mengalami gangguan atau mengalami pengaruh. Makanya saya setuju dengan Wilhelm Steren itu, dia menyatakan bahwa faktor lingkungan itu sangat menentukan, sekalipun pada dalam diri anak itu ada bakatnya. Ada potensinya. Tapi potensi itu kalau tidak dijaga secara bagus, meredup, maka dia akan diambil alih oleh pengaruh lingkungan. Makanya tidak ada jaminan anak kiai jadi kiai. Anak tukang penjual ikan jadi penjual ikan. Dia bisa berkembang dan dia bisa berproses kalau dia diinisiasi oleh lingkungan yang bagus.
Makanya Setusia Nasir itu dalam salah satu karyanya bahwa lingkungan sosial yang religius itu harus senantiasa kita tumbuh kembangkan untuk memberikan pemahaman dan modal awal, karena ketika keluar dari lingkungan rumah tangga, tantangan begitu banyak, dinamika begitu banyak, dialektika begitu luas. Kalau mereka tidak memiliki dasar-dasar pemahaman agama yang bagus, maka harapan kita untuk menjadi mereka generasi yang mumpuni di masa depan itu hanya sekedar harapan dan impian kosong. Oleh karena itu, kalau mau bergaul, mau mencari teman, carilah lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, karena dengan lingkungan sehat, lingkungan yang baik itu akan bisa menyalurkan bakat dan potensi yang Anda miliki menjadi potensi yang berkembang secara maksimal. Luar biasa. Yang ketiga adalah bagaimana dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat itu juga menjadi penentu cetak birunya perjalanan hidup seorang remaja. Bagaimana anak bisa dalam lingkungan itu bisa bagus kalau masyarakatnya agak rewel. Ya. Masyarakatnya acuh tak acuh, atau masyarakatnya senantiasa memperlihatkan perilaku yang bisa menjadi sumber contoh teladan atau bisa dapat dilihat oleh sang anak. Makanya 3 lingkungan dalam konteks perspektif pendidikan Islam, lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat menjadikan faktor penentu untuk bagaimana menjadikan anak itu semakin baik dan semakin berhasil di masa-masa yang akan datang. Kalau 3 variabel lingkungan ini tidak berjalan semaksimal mungkin, maka harapan kita menjadikan anak generasi muda itu menjadi anak yang baik itu hanya sekedar semacam cita-cita semata, dan itu bisa menjadi hambatan, menjadi penyebab lahirnya generasi yang memiliki perilaku yang anomalistik, perilaku yang menyimpang, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Baik Pak Dokter, luar biasa. Jadi hitungannya kerjasama dari setiap lapisan masyarakat, orang tua, sekolah, dan juga masyarakat umum. Baik. Nah, pasti udah pada penasaran ya. Maka silakan mau bertanya, monggo. Silakan nih yang mau bertanya angkat tangan. Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfirah Wirunisa, saya dari Remas Al-Haramain. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri generasi muda yang sesuai dengan ajaran Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya Bapak. 3 penanya, silakan. Masih lagi, silakan, baru 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ajeng. Saya dari remaja Masjid Al-Haramain. Bagaimana cara mengatasi mental generasi muda yang telah terpengaruh gaya hidup yang bebas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, siapa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Umar Solo. Saya dari Masjid Al-Haramain. Saya ingin bertanya, bagaimana kita-kita yang harus lakukan agar Kiat-kiat mungkin. Lebih ke kiat-kiat ya. Kiat-kiat biar tetap teguh pendirian. Iya. Nggak terjerumus. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Pak Dokter, tadi kita udah punya 3 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana karakteristik secara Islami? Yang kedua, solusi kalau udah terjerumus nih. Ya, dan yang ketiga, kiat-kiatnya supaya mencegah. Ya, yang pertama adalah bagaimana karakteristik generasi Muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah seperti saya jelaskan di awal tadi, dia harus memiliki iman yang militan. Karena iman itu menjadi fondasi dasar. Kalau fondasi dasar itu mengalami penggerusan, maka aspek-aspek yang lain juga akan mengalami masalah. Yang dimaksud dengan fondasi dasar adalah bagaimana konsisten dan taat pada prinsip-prinsip ajaran agama. Kalau ini yang kita pakai, maka saya berpikir anak itu akan bertahan dari gempuran peradaban yang begitu mengglobal hari ini.
Yang kedua, dia juga harus memiliki ilmu. Ilmu. Karena tanpa ilmu tidak bisa kita bersaing. Sepintar-pintarnya orang, kalau ilmu itu tidak dibarengi dengan iman yang bagus, maka ilmu itu sia-sia. Makanya Nabi mengingatkan, semakin tinggi ilmu seseorang, tapi tidak mengantarkan dia semakin dekat pada Tuhan, Allah. maka sesungguhnya dia jauh dari hidayah Tuhan. Hari ini kita lihat banyak orang yang cerdas secara jenius, cerdas secara pemikiran, tetapi dari sisi moralitasnya mengalami masalah. Yang berikutnya adalah puncak dari iman ilmu itu adalah bagaimana visualisasi moralitas atau akhlak yang bagus. Hari ini kita lihat anak-anak kita atau remaja kita terkadang begitu liar, begitu bebas mengeksploitasi hal-hal yang sensitif, dan itu bisa menjadi masalah besar kalau tidak diantisipasi secara dini. Makanya dengan memiliki iman yang kuat, ilmu yang bagus, dan akhlak yang bagus, maka ini adalah piranti yang paling pas untuk bisa berkompetisi secara fair untuk menghadapi perubahan zaman hari ini. Hal ini yang menjadi penting karena tanpa kesadaran semacam ini, maka kita akan juga menjadi orang yang terpinggirkan, teralienasi dari proses-proses menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Jadi Pertanyaan yang kedua adalah, kayaknya nyambung sama pertanyaan sekaligus yang ketiga ya Pak Dokter. Ya. Yang kiat-kiatnya, ya pertama, Anda harus dekati bagaimana baca Quran yang bagus. Jadikan Al-Quran itu sebagai sumber bacaan utama. Jangan hanya HP aja, jangan hanya Facebook aja, jangan hanya WA aja. Tapi Al-Quran itu menjadi spirit. Makanya salah seorang ulama terkenal itu, Yusuf Qaradawi, itu dalam karyanya Kaifa Nata'amil Ma'al Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu semakin kita berinteraksi, maka dia akan semakin memberikan cahaya yang luar biasa. Makanya Komarudin Hidayat dalam bukunya Agama Punya 1000 Nyawa mulai menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber bacaan. Yang pertama, kita asah otak kita dulu. Kita restorasi otak kita perbaiki otak kita. Yang kedua adalah kita perbaiki hati kita. Karena hati kita yang bersih, maka hidayah Tuhan itu akan semakin masuk. Kalau pikiran dan hati ini sudah bagus, maka akan lahir pemikiran-pemikiran kreatif, pemikiran-pemikiran jenius yang bisa ditularkan atau dituangkan dalam bentuk karya-karya yang baik pula. Sehingga bagi saya, jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan utama, karena Quran ini juga menjadi pelita yang bisa menuntun kita untuk menghadapi kegelapan dan kegelitaan alam kubur. Yang kedua adalah kiatnya adalah bagaimana Anda menjadikan orang tua itu sebagai figur keteladanan. Memang hari ini memang terjadi krisis figuritas. Karena banyak orang tua yang tidak memiliki kompetensi yang layak yang bisa dijadikan sumber yang keteladanan. Oleh karena itu diharapkan dan dihimbau kepada orang tua bagaimana peran-peran normatif ini harus kita aktifkan, sehingga apa yang ditiru, apa yang dilihat itu adalah menjadi contoh yang baik bagi anak di masa depan. Para ahli sosiologi muslim juga menjelaskan bahwa hampir seluruh 85% itu perilaku anak itu terlahir atau terbentuk dari lingkungan rumah tangga. Makanya kalau bagaimana mengharapkan anak itu punya akidah yang bagus kalau orang tuanya tidak pernah sholat. Bagaimana Anda mendidik anak itu bisa baca Quran yang bagus, sementara anak ibu orang tuanya tidak bisa baca Quran. Bagaimana mendidik anak bisa puasa yang bagus, sementara orang tuanya tidak pernah puasa. Inilah yang bagi saya tingkat kesenjangannya. Kesenjangan ini yang bisa menjadi parameter bahwa banyak generasi itu mengalami keterbelakangan dari sisi ilmu, dari sisi iman, karena orang tua itu tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjadikan dirinya sebagai sumber keteladanan bagi anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa. Aduh, saya jadi belajar nih. Jadilah orang tua yang berilmu. Amin. Ya. Jadi yang pertanyaan nomor 3 tadi juga udah terjawab langsung ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya satu sih sebenarnya ya, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib-wajib dijalankan, yang lupa sholatnya 5 waktu, dan juga yang sunah-sunahnya. Baik, masih ada yang mau bertanya ini? Silahkan. Silakan. Masih ada? Hitungannya jangan pegang HP, terus pegang HP, nanti pas azan HP-an terus. Nah, oke. Silakan sebutkan namanya, San.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istia Maharani Ilmi. Saya ingin bertanya, bagaimana peran sekolah dan orang tua dalam membimbing anak-anak agar tetap hidup dalam nilai yang benar? Ya, terima kasih. Oh ya, mungkin kita akan lebih kaji lebih Iya, luas terkait iya. itu. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Ika Ayu Lestari dari Masjid Al-Mukarramin. Al-Haramain. 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 Apa yang harus dilakukan generasi muda dalam membendung pengaruh negatif globalisasi? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada lagi? Oh iya, satu nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Tirta Saputra dari Remaja Masjid Al-Haramain. Al-Haramain ingin bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam mengawal remaja-remaja muda agar tidak terjerumus kepada pengaruh negatif dari globalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tanda-tanda udah balik tuh ya, suaranya udah. Ya baik Pak Dokter. Jadi pertanyaan tadi komplit ya, peran orang tua, peran sekolah, peran masyarakat, peran pemerintah. Ya. Baik, silakan. Jadi menarik itu saya menjawab pertanyaan dari ada yang kedua tadi. Ya. Bagaimana posisi anak remaja itu, Ya. tugas apa yang mereka harus emban? Ya. Tugas yang pertama adalah belajar. Belajar. Makanya ada satu ungkapan syair, ta'allum fis sigari kan naksi 'alal hajar wa ta'allum fil kibari kan naksi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil itu bagi melukis di atas batu, ya. dan belajar di waktu besar itu bagi melukis di atas air. Kalau di umur-umuran mereka ini Ibu, mereka punya daya ingat luar biasa. Iya. Tapi daya ingat itu sangat tergantung dari konsumsi makanan. Oh iya. Iya. Konsumsi makanan, jangan sampai makanan yang dikasih makan adalah makanan yang tidak halal. Iya. Makanan yang mereka minum atau minuman yang mereka minum, makanan yang tidak steril dari hal-hal yang baik. Jadi faktor makanan itu menjadi penting. Makanya saya teringat dengan Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu dia punya hafalan itu, satu waktu hafalannya hilang semua. Alhamdulillah ya Allah, insyaallah. Dan kenapa dia hilang semua? Karena salah satu faktornya adalah dia mengkonsumsi makanan yang tidak steril, yang tidak memenuhi standar higienis, standar halal dan thayyibah. Oleh karena itu tugas belajar itu menjadi penting. Makanya Al-Quran mengingatkan kita, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafakkaru fid din wa la yudhiru qaum ila akhir ayat. Mengapa tidak pergi satu golongan atau suatu remaja untuk menuntut ilmu dan kembali menjadi sumber yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi tugas utama anak-anak adalah bagaimana belajar dan belajar dan belajar, karena belajar itulah yang bisa merubah dan merekayasa pola hidup yang bagus di masa yang akan datang. Yang kedua, bagaimana peran sekolah? Kalau kita merujuk kepada kurikulum revisi K13, ya. maka ada 3 hal yang menarik. Kalau mengutip teori psikologi pendidikan yang diajarkan oleh Bloom, bahwa proses belajar itu ada 3. Pertama, terjadi peningkatan kognisi, peningkatan pengetahuan. Yang kedua, terjadi peningkatan afeksi pada peningkatan hati. Dan yang ketiga adalah psikomotorik. Ternyata peran sekolah harus berada di tingkat yang kedua. Bagaimana hati itu dimaksimalkan. Apalah artinya mahasiswa yang pintar, siswa yang cerdas, tapi sopan santunnya tidak ada. Lewat depan gurunya tidak pernah permisi, ketemu gurunya tidak pernah mengucapkan salam. Ketemu orang tuanya dia mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Makanya tugas utama pendidikan adalah bagaimana menjadikan hati itu sebagai sumber utama untuk direkonstruksi. Tahun 67 di Toronto, Kanada, ada seorang wisudawan yang meraih predikat nilai summa cum laude, tetapi ketika dia menerima ijazah, dia robek itu ijazahnya. Para wartawan bertanya, kenapa kamu robek ini ijazah? Sementara Anda itu memiliki indeks prestasi summa cum laude. Apa jawab itu sang mahasiswa? Universitas ini berhasil mendidik saya begitu cerdas dan jenius.
mendidik saya punya keahlian yang luar biasa, tapi dia gagal mendidik hati saya. Dia gagal mendidik moral saya. Jadi apalah artinya orang pintar, tapi kita tidak memiliki kearifan perilaku. Apalah artinya orang cerdas, kita tidak memiliki keadapan moralitas. Makanya orang Arab menyatakan bahwa laisal gina an qasratil aradi walakinnal gina ginan nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak uang. Orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki kearifan budi. Laisal yatimu qad mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal hasab. Orang yatim itu bukan tinggal mati kedua orang tuanya, tapi mereka tidak memiliki sopan santun dan etika. Oleh karena itu, peran sekolah adalah bagaimana menitik beratkan pada faktor afeksi. Makanya saya setuju, bukan tanda keberhasilan seorang anak itu seberapa besar dia menjadi juara umum, tidak. Seberapa besar anak itu memiliki perilaku dan akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mengantisipasi bagaimana pengaruh negatif globalisasi itu, kembalilah kepada hati, karena hati itu adalah sumber kebenaran. Karena hati itu adalah sumber kebaikan. Karena hati ini mengalami distorsi atau mengalami anomali, maka akan berimplikasi lahirnya perilaku-perilaku yang menyimpang dari para remaja. Yang terakhir adalah bagaimana peran pemerintah. Saya malah berharap bahwa anggaran untuk bidang pendidikan itu harus diefektifkan. Bagaimana guru itu bisa mengajar secara serius, sementara gajinya hanya 2 juta. UMR Kota Kupang itu 1.800.000. Berapa sih yang bisa membiayai kehidupan mereka? Padahal tingkat kebutuhan mereka luar biasa. Makanya peran pendidikan itu diaktifkan sangat terkait dengan tingkat bagaimana kenyamanan perut mereka, kesejahteraan perut mereka. Makanya peran pemerintah bagaimana mengalokasikan anggaran yang besar dan mengedukasi kembali guru-guru itu agar lebih senantiasa memperhatikan dan memikirkan tanggung jawab mereka untuk melakukan transmisi ilmu, transmisi moral, dan transmisi keterampilan. Itu yang menjadi penting. Makanya 3 varian ini, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, sangat menentukan corak keberlangsungan pendidikan di masa depan. Baik, Bapak Dokter, terima kasih nih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Amin. Amin, amin. Terima kasih adik-adik dari remaja Masjid Al-Haramain atas waktunya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Ya. Baik sahabat surga dimanapun berada, demikianlah acara Syiar dan Syair pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya Fitri Amalo beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Ilalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Badrotim, ya Badrotim, minala kulla kamali. Ya Badrotim, ya Badrotim, minala kulla kamali. Mada yu'a, mada yu'a, mada yu'a birwan ula kamakoli. Antaladzi asrafta fi ufukil ula. Antaladzi asrafta fi ufukil ula. Famauta bil anwari bil arwari kula dolali. Wabikastana, wabikastana, rokaunu ya alamalauda. Wabikastana, wabikastana, rokaunu ya alamalauda. Binuriwal, binuriwal, binuriwal in'ami wal ifdoli. Shola alai, shola alai, Allahu Rabbi daima. Shola alai, shola alai, Allahu Rabbi daima. Abadama apib kariwa,
Ya batrotim, ya batrotim, min hadza kulla kamali. Ya batrotim, ya batrotim,